Yang terhormat kepada Ketua DKM Masjid Raya Bintaro Jaya Sektor 9 beserta para pengurus. Yang saya hormati penceramah kita pada malam hari ini, yaitu Bapak Kiai Haji Ahmad Mustafa Bisri. Yang saya hormati kori kita pada malam hari ini, Al-Ustaz Haji Darwin Hasibuan serta Dr. Andes Haji Fadlan Zainuddin. Yang saya hormati juga kepada para aparatur pemerintah, para alim ulama, para jamaah yang insyaallah Allah muliakan, yang saya tidak sebutkan satu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat kami. Izinkanlah kami sebelum membuka acara kita pada malam hari ini, marilah puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat iman, Islam serta sehat walafiat, sehingga kita dapat berkumpul dalam rangka Maulid Nabi Muhammad SAW dan haflah Al-Quran dengan tema merebut telaga keteladanan dan keberkahan Rasulullah SAW. Salawat dan salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman yang penuh dengan kegelapan ke zaman yang terang-terang sampai sekarang ini. Izinkanlah kami membacakan susunan acara pada malam hari ini. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, acara yang ketiga mau'izatul hasanah, dan acara yang keempat penutup dan doa. Marilah beranjak pada acara yang pertama, kita buka acara yang Allah insyaallah muliakan dengan membacakan suratul Fatihah. Semoga acara kita pada malam hari ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniya wa ala kulli niyatin salihah ila hadzal Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Jazakumullah khairan katsiran kepada Al-Ustaz Haji Darwin Hasibuan bersama Dr. Andes Haji Fadlan Zainuddin. Semoga kita yang mendengarkan dan juga beliau yang mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, beranjak kepada acara inti kita, yaitu Mau'izatul Hasanah, yang insyaallah pada malam hari ini akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Ahmad Mustafa Bisri atau yang akrab disapa oleh Gus Mus. Baik, kepada beliau ya tafadhal masykur. Shallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min syururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على عبدك ورسولك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم أما بعد. حضرات الأفاضل سادة المشايخ والأساتذة الأعزاء بما اسمكم, para sesepuh bini sepuh, khususnya
Bapak-bapak pengurus Masjid Raya Bintaro, ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudaraku sekalian, kaum muslimin, muslimat, rahimahumullah. Pertama-tama saya harus memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memperkenankan saya pada malam hari ini sowan menghadap Anda sekalian dalam rangka pengajian dengan tema menyerap apa itu? Keteladanan Dan barokahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini hanya plesetan daripada peringatan Maulid Nabi kita. Berhubung sudah lewat Rabiul awalnya. Alhamdulillah, mudah-mudahan perjumpaan kita malam hari ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, barokah, manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Para hadir sekalian yang terhormat, memang menurut saya memperingati pribadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat sekarang ini justru perlu diperkencang. Kalau perlu setiap malam Jumat, sebab kita umat Islam ini kalau ditanya pedomannya Al-Quran, panutannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau kita tanya berapa kali sehari Anda membaca Quran, atau berapa kali seminggu, atau berapa kali sebulan, atau berapa kali setahun, jangan-jangan jawabannya setahun sekali pada waktu Ramadan. Itu saja membacanya Nyai ngibis malam gitu ya, ekspres, maunya 1 bulan khatam 3 kali. Pedomannya Al-Quran, tetapi kita belum pernah sekali pun sebagai bangsa yang mayoritas umat Islam pernah melakukan survei tentang seberapa dekat umat Islam ini dengan kitabnya itu. Yang banyak itu survei tentang pilkada, pemilu, itu semua. Itu padahal luar biasa. Survei kita itu wahli sekali. Ini siapa yang akan jadi sudah ketahuan. Luar biasa. Kenapa kok tidak ada survei umat Islam yang mayoritas ini kira-kira berapa persen yang membaca Al-Quran? Dari sekian banyaknya yang baca Quran itu kira-kira berapa persen yang mengerti maknanya Quran? Dari sekian yang mengerti maknanya Quran itu berapa persen yang mengamalkan Quran? Ini saya kira kalau disurvei ini dapat untuk memecahkan segala masalah di negeri yang mayoritasnya adalah umat Islam. Kita lihat nanti setelah disurvei baru ketahuan, oh yang baca Quran cuma sekian, oh yang paham cuma sekian, oh yang mengamalkan Quran tidak ada. Kalau dulu zaman sahabat, saya kira Anda sekalian kaum muslimin sekarang ini pahalanya jauh lebih besar daripada zaman sahabat. Tantangannya banyak. Anda tidak menjumpai Rasulullah sendiri. Pada waktu sahabat itu enak sekali. Saya sampai ngelamun
seandainya saya itu kok ditakdirkan Allah hidup pada zaman Nabi, wah mungkin saya tidak perlu baca Quran saya. Ngapain repot-repot baca Quran? Ada Quran berjalan. Sebab pelaksana Quran yang mengamalkan Quran pertama kali itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Quran itu pertama-tama turun kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah lah orang pertama yang mengamalkan Quran. Kalau ada perintah sholat di dalam Al-Quran, aqimis sholata, maka Rasulullah lah orang pertama yang melakukan sholat. Baru setelah dilaksanakan, beliau mengajak orang-orang untuk salat. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah seperti kamu lihat aku sholat ini. Jadi orang enak. Wow, begitu itu sholat ya. Ada contohnya. Coba kalau saya tidak sholat, lalu ngajak Anda sekalian sholat. Sholatlah kalian seperti repot saya, karena saya sendiri nggak sholat. Tapi kan Rasulullah diperintahkan haji, Rasulullah haji. Lalu bersabda kepada umatnya, khudhu anni manasikakum. Kalau haji, ambil caraku haji. Ini semua perintah-perintah yang ada di dalam Al-Quran, Rasulullah yang melaksanakan pertama kali. Larangan-larangan yang ada dalam Quran, Rasulullah paling jauh pertama kali menjauhi ini. Tapi saya ngelamun begitu tuh, lama-lama tapi ketakutan sendiri saya. Ya kalau saya ditakdirkan zaman itu, ya kalau ikut Nabi, kalau ikut Abu Jahal, ya udah kita syukuri saja. Mendingan kita hidup jauh zamannya dari Rasulullah, dekat dengan hari kiamat, dekat. Karena konon sudah lewat itu tahun 2012 tidak jadi. Kita ditakdirkan di akhir zaman jauh jaraknya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi dipilih oleh Allah menjadi orang yang beriman. Makanya ulama-ulama mengatakan kita harus bersyukur dengan nikmat yang besar. Jadi kadang-kadang Anda mengira bahwa Anda ikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menjadi seorang Muslim itu gara-gara Zainuddin MZ, gara-gara Aki. Enggak. Dan pilihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pilihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus bersyukur karena itu pilihan. Kalau dipikir-pikir, kita ini siapa sih kok ikut Rasulullah? Kita famili tidak. Ada yang ponakannya Rasulullah. Nah, saudara bukan, tetangga jauh. Kita dengan Mekah Madinah itu masih melewati 7 samudra. Kita kalau naik pesawat jet masih sekitar 8-9 jam. Jauh. Dari sisi jarak jauh, dari daerah kita jauh, tidak pernah ponakan, tidak induan, tidak sepupu dan lain sebagainya. Dari segi bahasa jauh sekali. Rasulullah itu bahasanya abajadun hawasun hatayakun zamanun. Kita ini ada yang Dono Coroko, Dono Sawolo, ada yang ABD. Tidak sama. Oleh sama sekali tidak nempel. Bahasa
Jawanya nggak nempel, artinya nggak mirip sama sekali. Rasulullah itu kulitnya putih kemerah-merah. Jadi kalau kena sinar matahari jadi merah. Bukan dikasih merah-merah, tapi merah sendiri, putih kemerah-merah. Sedangkan kulit kita sawo gosok. Jauh kali. Nah, dari sisi apa lagi? Jauh. Jadi kalau di Nayar itu kok orang Bintaro, orang Perempat ikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu muskil. Apalagi kalau kita ingat ada orang yang rumahnya dekat pek. Kalau bahasa Jawanya tonggo pek. Tonggo pek ini di sini rumah, di situ rumah Rasulullah, di sini rumahnya. Paman langsung, dia saudaranya ayahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia kakaknya Sayyidina Abdullah. Sayyidina Abdullah itu ayahnya Rasulullah Shallallahu. Jadi dia tonggo pek, paman cer. Paman cer itu paman yang betul-betul pak saudaranya. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir, dia diberitahu oleh budaknya, langsung budaknya itu dimerdekakan, saking senang. Rumahnya jejer pek Rasulullah, paman cer, besanan anak dua. Jadi bukan hanya tetangga cer, bukan paman, tapi besanan dengan Rasulullah anak dua. Dia punya anak laki-laki dua, dikawinkan dengan putrinya Rasulullah dua, yaitu Sayyidatina Ruqayyah dan Sayyidatina Ummi Kulsum. Jadi dekatnya sudah luar biasa, secara tetangga, secara darah, secara musyawarah bisa dua, tidak takut-takut. Tapi orang ini bukan hanya tidak ikut Rasulullah, tapi diajak Rasulullah mencaci maki Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah mengumpulkan orang-orang di, sudah lupa itu loh, waktu di sofa itu yang masih ingat? Oh nggak ikut ya sampai ya. Waktu di sofa itu Rasulullah manggil orang banyak, terus ditanya, kalau saya ngomong begini Anda percaya apa enggak? Percaya. Kalau saya bilang begini, kalau saya mengkabarkan Anda begini, percaya enggak? Percaya. Semuanya bilang percaya. Karena Rasulullah tidak pernah sekalipun diketahui orang bohong, tidak pernah bohong sama sekali, dan tidak ada orang bohong mendadak, tidak ada. Tapi ketika sampai kepada pengenalan kepada Allah yang Maha Esa, ini orang itu yang pertama kali teriak memaki Rasulullah, "Tabban laka ya Muhammad, alihada jama'tana." Kalau bahasa India, kurang ajar, orang tua-tua kamu kumpulkan, kamu ngomongin begini, udah baik-baik, Tuhan banyak kok, kamu jadikan satu tok. Sampai tanyakan profesor-profesor yang botak-botak, orang yang begitu dekat dengan Rasulullah dari segala sisi, tidak iman kepada Rasulullah. Orang Bintaro yang tidak apa-apanya ini kok iman kepada Rasulullah. Sampai tanyakan kepada profesor, tidak akan bisa menjawab, akalnya nggak nyadar. Kalau Anda tanyakan saya, jawabnya mudah, ya itulah kehendak Allah. Jadi tidak bisa. Orang ini namanya julukannya Abu Lahab, dan Abdul Ka'bah apa siapa namanya nggak jelas, tapi dia disebut Abu Lahab. Putih kulitnya, kalau marah merah menyala mukanya, makanya disebut Abu Lahab. Abu Lahab ini paman cer Rasulullah
Rasulullah, apa namanya, tetangga pet, besanan anak dua. Begitu diajak Rasulullah, dia memaki, langsung memanggil anaknya dua laki-laki, ceraikan istrimu. Kalau tidak saya akui anak. Dicerailah Sayyidatina Ruqayyah dan Sayyidatina Ummi Kulsum. Yang kelak kemudian Sayyidatina Ruqayyah dikawin Sayyidina Utsman bin Affan ketika wafat, terus kawin dengan Sayyidatina Ummi Kulsum. Sayyidina Utsman itu menjadi menantunya Rasulullah 2 kali. Karena itu disebut Dzun Nurain, yang memiliki 2 cahaya. Jadi Allah itu bahasa Betawinya itu maha semau gue. Allah itu maha semau gue. Nanti Abu Lahab gak bisa protes, itu orang Bintaro, jauh sekali. Mestinya dia kiblatnya di Borobudur, masa di Ka'bah. Biarin, semau gue. Loh, ini saya yang dekat sekali dengan Muhammad, kenapa saya tidak diberi hidayah? Semau gue. Ini hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sebabnya para ulama-ulama menyatakan kita harus bersyukur sekali bahwa kita dipilih oleh Allah. Dari hak prerogatifnya Gusti Allah, dari sekian miliar orang kita dipilih. Bukan karena kehebatannya mubaligh, tidak apa, ada mubaligh yang lebih fasih dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu belum berbicara saja sudah menarik hati, apalagi kalau bicara sama pamannya sendiri, pamannya memaki. Makanya jadi mubaligh jangan buka nepuk dada. Orang sini ini yang enggak kedatangan saya saudara. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala semua prerogatif. Rasulullah sendiri tidak bisa. Innaka la tahdi man ahbabta. Kamu tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang engkau suka. Aku suka ini, berilah hidayah ya Tuhan. Tidak bisa kalau Tuhan tidak menghendaki. Allah yang yahdi ma yasha. Allah yang semau terserah. Kita bersyukur, jadi tidak usah lagi bersyukur. Alhamdulillah. Baru dipilih ini saja kita sudah harus bersyukur. Apalagi kita sampai bisa sholat, sampai bisa pengajian seperti ini, Masya Allah. Saya kadang-kadang agak gimana dengan orang yang mengatakan, wah, kayaknya utamain, kamu harus begini, kalau tidak begini kamu neraka. Orang dipilih Gusti Allah, kamu neraka kan bagaimana? Kamu punya apa? Kamu tidak punya saham neraka, tidak punya saham neraka. Itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memilih. Jadi kita syukuri sajalah. Kadang-kadang kita itu lebih apa namanya? Lebih ingin Islam itu harus begini, harus begitu. Kalau tidak begini, tidak begitu, nanti ini apa? Lebih hebat dari Rasulullah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis sahih, dicari Hamzah di Bukhari ada, di Muslim. Sumbernya dari Sayyidatina Aisyah mengatakan, tidak mengatakan ad-dinu yusrun, tidak, tetapi inna dina yusrun. Dalam bahasa Arab beda ad-dinu yusrun dengan inna dina yusrun. Kalau ad-dinu yusrun, agama itu mudah. Tapi inna dina yusrun, sungguh agama itu mudah.
agama. Kenapa Rasulullah mengatakan begitu? Karena Allah sendiri berfirman, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Bukan hanya mengatakan yuridullahu bikumul yusra, tidak, ditambahin yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Ditahdid seperti inna tadi. Allah menghendaki engkau enteng-enteng saja, tidak menghendaki kamu berat. Makanya kita bersyukur kemudian yang kedua bahwa yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita ini adalah manusia. Karena kita manusia, yang diutus manusia, maka kita mengikuti sangat enak sekali. Rasulullah di depan, kita di belakang. Beliau manusia, kita manusia. Asal kitanya tetap manusia, insya Allah enteng mengikuti Rasulullah. Bukan hanya manusia Rasulullah itu, manusia yang mengerti manusia. Rasulullah itu, Nabi Muhammad itu bukan hanya manusia, tapi manusia yang mengerti manusia. Sekarang banyak pemimpin yang tampaknya manusia, tapi nggak ngerti manusia. Mentang-mentang dia ahli dzikir, lalu ada malam datang, Ustaz, saya ini kenapa pikiran sumpah saja, ini gimana kok saya dikasih bacaan apalah itulah supaya enteng. Oh, apa ini baca ayat kursi aja, ayat kursi tahu ya, ayat kursi baca 35.000 kali ya, biar. Ini namanya tidak ngerti orang, namanya tidak ngerti manusia. Dikiranya manusia itu harus seperti dia, kalau tidak seperti dia bukan manusia. Ini tidak ngerti manusia. Meskipun dia dipanggil kiai, dipanggil ustaz, tapi kalau begitu, loh ini malah Fatihah saja masih berat-berat. Ayat kursi disuruh membaca 35.000 kali, bisa semaput ya. Makanya Anda lihat sirah Rasulullah SAW. Rasulullah itu ngimami masjid ini. Imami masjid ini sampai meninggal dia. Hanya absen sekali tak 2 kali. Pada waktu sakit keras digantikan oleh sahabat Abu Bakar Siddiq. Selama ngimami, baik ngimami sholat fardu jamaah ataupun ngimami sholat Jumat, tidak ada yang komplain sama sekali. Pernah ada yang membaca riwayat sahabat komplain, ini kok Kanjeng Nabi sembahyangnya kok panjang sekali, atau komplain ini sembahyang cepatnya kok ekspres kayak ini Rasulullah khutbahnya kok dilebar. Tapi cuma sekarang ini banyak yang gerundel, Jumatan, udah habis Jumatan telah ini khotibnya. Tidak tahu orang udah lapar, khotbahnya kemana-mana, globalisasi segala macam masuk. Saya kadang-kadang juga jengkel sama khotib-khotib. Dia itu kan tempatnya tinggi sekali. Di sini mimbarnya di mana? Mesti tinggi sendiri. Di Baitur Rahman Semarang itu malah di atas. Jadi semua kelihatan. Masa nggak tahu pada teller? Itu diteruskan aja, ngomong diteruskan kemana-mana. La ilaha illallah.
yang setiap minggu dia yang khotbah. Saya bilang, kamu itu setiap minggu khotbah, kenapa panjang-panjang begitu? Nanti kamu kehabisan bahan kapok. Diincin-incin sedikit-sedikit gitu loh. Toh besok Jumat kamu khotbah lagi, Jumat khotbah lagi. Semuanya dikasihkan, lah besok cari-cari bahan lagi, bingung ya. Rasulullah tahu. Di tempat saya ada kiai, itu suatu ketika ngimami sholat taraweh, di pondoknya di musholanya. Taraweh belum selesai, ini santri-santri yang muda-muda ini pada gerundel. Wah, kalau taraweh begini alamat gak sahur ini. Hal-hal gerundel tapi kiainya tidak. Akhirnya habis taraweh lurah pondok, apa di sini istilahnya lurah pondok, pengurus pondok itu, pengurus pondok dipanggil, lurah pondok istilahnya di sana, lurah pondok dipanggil. Besok kamu saja yang luruskan sembahyang taraweh, imami taraweh. Kenapa dia? Alah, sama aku tak dengar, aku dengar. Dan bundel. Besoknya yang imami santri di lurah pondok. Habis taraweh, orang-orang tua-tua di daerah situ yang ikut sembahyang itu pada datang ke kiai ini, kiai pamit kiai. Loh, ada apa? Besok saya nggak taraweh di sini. Loh, ada apa? Malah ekspres dia. Sini belum rukuk dia sudah sujud. Lurah pondok itu Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, Allahu Akbar. Jangankan kiai itu dengan santri-santrinya, ada santri kinasihnya Rasulullah SAW. Santri kinasih. Jadi sahabat itu bahasa di sininya ya santri atau murid lah. Ada santrinya Rasulullah itu yang kinasih, pernah diutus ke Yaman segala macam. Namanya Anda sudah kenal semua, Mu'adz bin Jabal. Suatu ketika Mu'adz bin Jabal ini imami sholat Isya. Selesai sholat Isya, jamaah itu banyak yang demo ke Rasulullah. Bahasa sekarang demo, gerutuk kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ini santri sampean Mu'adz bin Jabal itu terlaluan, nggak ada apa. Ini nanti kan kami ini semua jamaah sholat Isya dengan beliau. Lalu itu rakaat awal itu beliau menghatamkan Al-Baqarah. Rakaat kedua surat An-Nisa. Rasulullah seorang pemimpin yang bijak itu ya, ada laporan yang dicek bahasa sekarang. Mu'adz dipanggil, Mu'adz, apa betul tadi kamu mengimami sholat Isya? Betul ya? Apa betul di rakaat awal kamu menghatamkan Al-Baqarah? Iya. Rakaat kedua An-Nisa, betul. Baru dimarahi, bukan kok baru dipuji, kan? Baru dimarahi. Mungkin pikiran kita, wah mesti dipuji karena panjang lebar, wah lebih panjang tentu lebih bagus. Ternyata di mana? Kamu ini bagaimana? Jangan bikin fitnah. Kamu itu sholat diikuti orang banyak. Ada yang tua, ada yang muda, ada yang ditunggu pekerjaan.
Kalau kamu sholat sendirian, silahkan mau mengatakan Quran kurang percaya, silahkan. Tapi kalau kamu diikuti orang banyak, kamu harus ngomong orang banyak itu. Orang banyak itu macam-macam. Ini Rasulullah ajaran kepemimpinan, ajaran sholat itu. Dia sholat itu pemimpinnya jangan kok semau gue. Saya suka panjang-panjang, kalian harus panjang-panjang. Kalian harus mau panjang-panjang karena saya imamnya. Ini namanya imam otoriter. Makanya ada kitab itu, kita mungkin ada belum baca itu ya kita. Itu ada kitab itu yang mungkin sudah kena masukkan pikiran demokratis itu. Jadi baiknya bagaimana ini? Ini kok supaya banyak, yang muda juga banyak. Gimana caranya ini? Kalau kita ikut Rasulullah, Rasulullah mengambil cara yang tengah-tengah. Kalau kita di tengah-tengah, maka yang tua tidak merasa ditinggalkan, yang muda juga tidak. Di kitab itu ada yang kalau perlu imam rembukan, bicarakan kepada makmum, wahai para makmum, ini minta surat yang panjang apa pendek, supaya tidak ada nanti terjadi gerundel di antara para jamaah. Jadi kalau panjang, semuanya kepanjang, ya ini berarti votingnya panjang imamnya. Tapi kalau kita ikuti Rasulullah saja, itu sudah al-khairu kullu bittiba'i Rasul sallallahu alaihi wasallam. Segala yang baik dan paling baik adalah mengikuti Rasulullah. Rasulullah itu tahu persis umatnya adalah manusia, dan manusia akhir zaman lah yang lemah sekali. Di Quran juga disebutkan kita itu ajula, kita itu dhaifan, macam-macam hal. Makanya kan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau memerintahkan kepada umatnya dikasih embel-embel. Kalau aku memerintahkan kepadamu, kerjakanlah semampu. Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tu. Kalau aku perintahkan kamu, laksanakan semampu. Dan ini sesuai dengan firman Allah sendiri di dalam Al-Quran. Ittaqullaha mastata'tu. Jadi kalau ada orang kok kamu bisa nggak bisa, harus begini, oh, itu nggak Islami, berarti nggak kenal sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Disuruh semampu. Maka tidak ada yang berat. Coba mana perintahnya Rasulullah yang berat mana? Tidak ada yang berat. Pertama, karena Rasulullah tahu manusia itu kekuatannya sampai di mana. Kedua, Allah Ta'ala memang tidak membebani hambanya dengan beban yang berat melampaui kekuatannya. La yukallifullah nafsan illa wus'aha. Dan memang Allah itu sayang sama manusia. Jadi manusia tidak diberat-beratin lah, ya, enteng-enteng. Tapi jangan mengentengkan yang tidak enteng. Asal kita itu manusia, maka kita mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam enak sekali, tanpa beban. Enak sekali. Rasulullah itu senangnya yang sedang-sedang. Jadi sedang-sedang di sini di tengah. Sehingga yang di sana tidak merasa jauh, yang di sana tidak merasa jauh. Tapi kalau orang yang ekstrim, orang kesini ini di samping kita tidak bisa kesini lagi karena bisa jatuh. Yang di sana merasa jauh dari kita. Tapi kalau di sini sebaliknya kita tidak bisa kesini dan yang sana menganggap kita jauh.
maka Rasulullah mengajarkan selalu kita di tengah sedang saja. Di dalam segala hal Rasulullah mengajarkan sedang sampai ibadah. Ibadah dalam Islam itu sedang-sedang saja. Ada agama lain ya, kita tidak usah sebut namanya, pokoknya ada agama lain yang semakin berat itu semakin banyak pahalanya itu ada. Tapi bukan Islam. Jadi misalnya kalau tidur di tikar, pahalanya lebih banyak daripada di kasur. Tidur tanpa tikar tanpa apa lebih besar pahalanya daripada tidur di tikar. Tidur di atas duri, wah lebih banyak pahalanya. Kalau Islam asal sewajarnya manusia itu yang paling baik. Standarnya adalah kewajaran manusia. Maka puasa dalam Islam itu sederhana sekali. Kalau maghrib buka, kalau maghrib buka, kalau puasa maghrib belum buka, isya belum buka, jam 12 belum buka, itu namanya bukan Islam, itu berlebihan. Islam sedang-sedang. Bahkan dianjurkan kalau puasa cepet-cepet berbuka. Ini manusiawi sekali, agama manusiawi. Karena orang kalau tidak makan mulai pagi itu udah kepingin makan sekali. Maka cepat-cepatlah makan, kalau ada azan maghrib sudah cepat makan. Orang yang cepat-cepat makan pada waktu berbuka itu mendapat bonus pahala. Namanya bonus pahala takjil itu. Bonus. Jadi di samping pahala puasa Anda dikasih bonus karena Anda cepat-cepat. Tapi kadang-kadang ada yang soalnya nanti-nantilah. Sangat manusiawi. Manusia itu kalau besok tanyakan manusia mana, asal masih wajar. Yang menjadi ukuran adalah kewajaran manusia. Manusia yang wajar kalau besok sehari tidak boleh makan. Saya tanya sampean ini wajar apa enggak sebagai manusia? Besok sampean tidak boleh makan sehari. Itu sebaiknya Anda sahurnya ba'dal isya jam 12 apa nanti mendekati subuh. Kalau Anda jawabannya mendekati subuh, Anda manusia wajar. Anda manusia wajar. Ada yang sok tahu lah pokoknya. Ini sahur kok jam sekian, imamnya sarapan. Dia nggak tahu bahwa mengakhirkan sahur itu mendapat bonus tambahan. Pahalanya takhir sahur. Jadi kalau Anda cepat-cepat buka pada saatnya dan sahurnya nanti yang paling akhir, itu Anda dapat bonus. Ini Islam. Sekarang ini ada yang terpengaruh dengan agama yang lain itu, yang pokoknya kalau sholat harus ini, harus pertentangan, itu yang pahalanya banyak rendah. Pokoknya wajar manusia. Kalau sampai ada yang mengatakan, ada yang merasa bahwa Islam itu berat, itu yang harus dicurigai dirinya sendiri. Jangan-jangan saya sudah tidak begitu manusia. Loh iya, ada orang cakep sekali, kumisnya kayak jika bagus rapi, itu digosipin sama cewek-cewek, hati-hati itu ganteng tapi buaya darat. Jadi ini udah gak begitu manusia, buaya darat.
Kalau buaya darat suruh mengikuti manusia ya sulit. Cantik sekali, tapi hati-hati itu cantik tapi ular. Bagaimana ular mau mengikuti manusia? Manusia itu kalau tangan kiri sudah pegang makanan, tangan kanan pegang minum. Coba Anda tawarin, ini ada jeruk, nanti dia akan tidak, terima kasih, mesti begitu manusia itu, karena tangannya udah habis. Ya, ayo. Tapi kalau monyet enggak. Monyet tangan kiri sudah pegang pisang, tangan kanan pegang jambu. Itu kan Anda tawarin roti, kakinya maju. Ada nggak orang yang begitu? Ini agak seperti ini dia berat. Maka sebetulnya gampang saja untuk menjadi Islam yang baik. Itu tetap jadi manusia, enggak? Tetap jadi manusia, enggak usah muncul-muncul. Kadang-kadang orang itu keterlaluan, berlebihan. Enggak tahu saya. Dia pikir kalau Allah itu seperti apa? Jangan-jangan dia membayangkan Allah itu seperti dia. Jangan-jangan kalau dia marah berarti Gusti Allah marah. Kalau dia jengkel berarti Gusti Allah jengkel. Gusti Allah itu syakur. Gusti Allah itu syakur. Salah satu asma Allah adalah syakur. Syakur itu kalau untuk hamba Allah maknanya banyak berterima kasih, banyak bersyukur. Tapi kalau Allah itu artinya tahu saya bahasa Indonesia, kalau bahasa Jawa campur Indonesia saya tahu. Syakur itu maha nerimake. Itu bahasa Jawa separuh, bahasa maha nerimake. Itu bahasa Indonesia gimana? Saya sekarang cari. Maha nerimake itu gimana? Jadi kalau Tuhan memerintahkan kepada kita, misalnya sholat, kita sudah berusaha bagaimana membaca Fatihah sampai kadang-kadang ngaji Fatihah sampai sebulan baru bisa fase. Itu pun masih ainnya masih belum ain betul, masih ain Jawa, ngalahin. Ini bagaimana? Pertanyaannya. Allah itu syakur. Kenapa? Mulutnya memang ngomong. Jadi Tuhan menerima, maha menerima. Asal kita tidak berniat melawan Allah dan kita sudah berusaha, maka Allah akan menerimanya. Sekalipun itu dari kacamata manusia masih kurang. Bisa dipahami ya saya? Rasulullah bersabda, saddidu wa qaribu. Saddidu wa qaribu. Pas-paskan. Jadi kalau kita lihat itu perlombaan memanah itu, lalu di sana ada sasarannya yang kayak obat nyamuk itu. Ya kan? Yang paling juara itu yang tengah itu, yang tengah-tengahnya itu. Jadi kita diminta saat itu bidik, paskan sana, paskan yang tengah, saat itu paskan sana. Tapi kalau sudah kita pas-paskan, ternyata tidak bisa lepas. Wah qaribu ya dekat-dekat situlah. Jangan sampai melenceng ke kepalanya orang segala macam. Itu namanya tidak membidik. Bidik paskan. Sudah kita pas-paskan, ternyata tidak bisa pas, hanya dekat-dekat. Daripada tidak Anda pas-paskan tepat. Itu namanya kebetulan. Pas. Itu tidak acik kan. Lebih baik dipas-paskan meskipun kurang pas daripada
pas. Kalau kita sudah lepas kan ternyata masih kurang. Tidak apa. Allah itu syakur. Itu salat ibadah, orang menyangka bahwa sholat segala macam itu keperluan Gusti Allah. Jelas tidak sama sekali. Ini manusia 7 miliar manusia ini tinggal di bumi ini. Bumi itu kecil sekali, satu butir debu. Jadi misalnya 1 miliar ini bambu semua, nggak sholat semua. Itu Gusti Allah tidak rugi sama sekali, jelas rugi. Malaikatnya Allah itu triliunan, ada yang sujud terus, yang tasbih saja terus, yang sholat terus. Kita kadang-kadang membanggakan diri, itu kan senang ini. Saya sholat jamaah ini. Sholat jamaah ngelamunnya 99,9% aja dibangga-banggakan. Untungnya Allah menerima. Kalau kita tidak berniat melawan, akan diterima oleh Allah karena Allah syakur. Jadi kita harus husnudzon kepada Allah itu. Insyaallah saya meskipun agak namun sedikit, tapi saya kan tidak mensekutukan Allah Ta'ala. Saya ingin betul-betul menjadi hambanya yang khusyuk. Sedangkan ada rintangan segala macam lamunan-lamunan ini, gara-gara saya sering ke mall ini, nanti akan saya kurangi. Apa namanya? Kadang-kadang kita itu menganggap apa yang diperintahkan Rasulullah itu tidak ada beratnya. Coba sampai tunjukkan apa yang berat apa. Syahadat. Semua orang bisa syahadat. Dan jangan lupa, begitu Anda syahadat, Anda sudah Islam. Meskipun belum sholat, sudah Islam. Jadi jangan meledek orang itu Islam KTP. Jadi kalau dia sudah syahadat, dia Islam. Apalagi dia sholat, syahadat saja itu sudah, hukumnya sudah. Tapi dia itu begitu, dia itu sesat segala macam, dia syahadat banget. Ini ya kadang-kadang orang lupa. Dulu ada ketika perang melawan orang-orang musyrikin, itu ada tentara Islam yang sudah di atas angin. Jadi orang kafir itu sudah tergeletak ini, ujung pedangnya tentara Islam itu sudah di lehernya, ya, mati ya. Tiba-tiba orang kafir ini mengatakan la ilaha illallah. Ini la ilaha illallah politik ini. Langsung disikat, dimarahi orang, kawan-kawan marah. Dia sudah baca la ilaha illallah, kamu teruskan aja. Itu untuk menyelamatkan diri. Kenapa tidak la ilaha illallah dari tadi? Ini mesti politis ini. Udah. Dilaporkan kepada Rasulullah SAW. Dicek sama Rasulullah. Betul. Kejadiannya seperti yang dilaporkan. Betul Rasulullah. Kenapa? Masih kamu? Ya dia kan hanya untuk menyelamatkan diri saja. Kok kamu tahu kalau itu untuk menyelamatkan diri? Ya itu tampaknya begitu. Kok tampaknya? Kenapa enggak kamu bedah dadanya? Supaya kamu tahu persis bahwa dia mengucapkan la ilaha illallah itu hanya untuk menyelamatkan diri. Kenapa? Bagaimana bila ilaha illallah? Bagaimana bila ilaha illallah? Sudah nanti Nabi. Kaifa bila ilaha illallah? Itu diulang-ulang oleh Rasulullah dengan muka yang merah. Sampai orang itu merasa kecil dunia ini. Sudah ya Rasulullah, saya tobat, saya menyesal.
Kaifa la ilaha illallah. Jadi jangan menganggap enteng la ilaha illallah. Orang membaca la ilaha illallah, jangan Anda bilang dia kafir karena tidak bisa. Zaman dulu saja yang tahu orang itu munafik hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan yang diberitahu oleh Rasulullah. Yang lain tidak diberikan. Karena orang munafik itu luarnya Islam, dalamnya tidak. Kita tidak tahu dalamnya orang. Nahnu nahkumu bidzawahir, kita menghukumi yang dari luar. Wallahu yatawalla sarair, yang rahasia-rahasia Allah. Kadang orang itu menyangka sholat itu sulit. Inna dina yusr, agama itu mudah. Tapi wala yusaddad din, wala yusaddad din illa ghalaba. Agama itu sangat mudah, sungguh agama itu mudah. Tapi siapa yang memberatkan agama akan kewalahan sendiri. Anda memberatkan agama akan kewalahan sendiri. Agama gampang-gampang kok kamu berat-beratkan. Ada lagi kawan kita itu yang menganggap sholat itu sulit. Saya punya kawan kaya, mobilnya 3, rumahnya 2, istrinya cantik, sholihah, dari luarnya itu sholihah. Dia sendiri puasa Senin Kemis, bukan hanya Ramadan toh, Senin Kemis. Tiba-tiba dia mengatakan kepada saya, Gus, saya mau dinasehati apa dikasih bacaan apa saya ini kadang-kadang itu ada rasa sumpek yang tidak karuan dari mana asalnya. Amin tahu sendiri saya itu kan kecukupan, semuanya ada. Tapi kok di sini kan ada rasa sumpek, tidak enak. Terus saya tebak, mungkin karena saya melihat dia puasanya rajin sekali, bukan hanya Ramadan tapi Senin Kemis juga puasa. Jadi saya tebak, mungkin Anda perlu menaikkan mutu sholat Anda ini. Mungkin sholat Anda itu kemarin itu ngelamunnya 90%, dikurangilah ngelamun 70 apa 60% saja ngelamunnya. Saya bilang begitu, tahu-tahu dia bilang, oh kalau sholat saya memang belum mengerjakan. Oh bagaimana? Ini sudah puasa Senin Kemis segala macam, jilbab, rajin pengajian, kok suaminya kok nggak sholat itu gimana? Kalau sholat saya belum mengerjakan. Loh kenapa saya bilang gitu? Kalian puasa kayak begitu rajinnya kok tidak sholat gimana? Ya kalau puasa kan asal tidak makan ada cukup. Kalau kelaparan tidur. Lah kalau sholat itu bacaannya dulu. Saya itu cuma tahu Fatihah saja. Loh bagaimana sih kamu? Sholat itu bacaannya ya Fatihah tok. Masa kiai? Dan panggil saya kiai, kok kamu masak-masak. Kamu percaya. Kok tanyakan kiai di seluruh dunia ini. Kalau tidak percaya tanyakan ini. Salat itu ya, Fatihah itu bacaan yang wajib. Dia masih ngeyel. Nah itu kok, kalau rukuk sujud saya lihat kok orang itu umi-umi. Apa bahasa Indonesianya umum-umum? Komat Hamid, Komat Hamid itu mulutnya. Loh kamu mau Komat Hamid juga boleh. Lah apa yang saya Komat Hamid kan? Apa? Ada apa enggak? Oh enggak ada ya usah Komat Hamid. Oh yang Komat Hamid itu ada yang di Komat Hamid. Saya bilang lagi masak terus. Jadi
jangan terburu-buru orang tidak sholat itu. Kalau kita marah ya jangan-jangan ada yang menyangka sholat itu sulit. Kita tahu sholat itu mudah. Jangankan sampai bisa sholat, bisa baca Fatihah, sampai tidak bisa baca Fatihah, bisanya cuma Allahu Akbar. Karena sering dengar orang demo itu. Artinya Allahu Akbar itu sudah hasil, sampai sholat bisa itu. Tuhan berfirman, ittaqullah mastata'tum. Rasulullah bersabda, la amartukum bi amrin fa'tuminhu mastata'tum. Nah, kamu bisanya baru Allahu Akbar. Ya sudah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. 7 kali sudah Allah. Sami Allah belum tahu Allahu Akbar. Antum Allahu Akbar saja. Oh memang bisanya itu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sangat mudah sekali. Jadi jangan sulit, yang mudah ya memang mudah, tapi juga jangan menggampangkan sesuatu yang sudah gampang lagi. Ukurannya manusia wajar lah gitu aja. Ukurannya manusia. Itu baik ibadah yang mahdoh maupun yang amat, itu semua untuk manusia. Untuk manusia. Jadi ukurannya adalah kewajaran manusia. Manusia tanya wajarnya manusia, syahadat berat apa enggak? Enggak, semua akan mengatakan tidak. Tinggal asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sekarang ini hampir seluruh dunia mengakui itu, meskipun dia tidak ngomong asyhadu an la ilaha illallah, mengakui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Itu semua orang mengakui meskipun tidak bisa syahadat. Salat berat apa enteng? Jamaah Bintaro ini kira-kira salatnya ada 5 menit. Kalau ada, coba salat isya sini tak tunggu saya. Ya kira-kira 5 menit lah, saya 5 menit. Nah, kalau yang langganannya Ina Ataina sama Kulhu ya 2 menit lah. Enteng sekali, enteng. Tidak bisa Fatihah Allah. Lebih enteng lagi kalau di masjid ini, sholat di masjid sudah ikut saja sama imam. Biar bacaannya salah-salah sedikit ditanggung sama imam. Puasa lebih enteng lagi. Itu ada kawan saya yang puasanya sampai tanduk. Tidak hanya Ramadan tapi Senin Kamis lagi juga. Banyak yang puasa Daud segala macam kan enteng. Zakat lebih enteng lagi, terutama yang tidak punya. Malah menerima haji, Masya Allah, ini sampai antri sekian mana haji dengan piknik ini sebenarnya. Apalagi sekarang wah kayak begitu Mekahnya dibikin seperti Las Vegas. Orang rumah enteng mau haji, enteng sekali. Itu yang mahdoh. Tidak ada yang berat. Dan sekarang yang mahdoh, yang aman, baik sama saudaranya, enteng apa berat? Berat mana? Baik sama saudara dengan baik dengan Buddha misalnya. Apa yang semestinya itu standarnya. Sebaiknya dengan istri bagaimana? Kalau manusia wajar, baik, oh ini asalnya bukan apa-apanya lalu dilamar sendiri. Yang sana juga mau sendiri. Lalu setelah mau waktu itu melek gitu.
itu ini enggak manusia kan? Kalau manusia wajar, kalau dilamar mau, yang lamar juga kehendaknya sendiri, ini mestinya ya saling menghormati. Suami memuliakan istrinya karena dia yang lamar dulu. Istri menghormati suami karena waktu dilamar mau. Kalau sampai ada orang ngelamar sendiri setelah mau dilamar, habis itu ditempel lagi, ini tidak wajar manusia seperti ini. Manusia yang wajar tentu akan berbuat baik dengan tetangga, karena tetangga itulah pusat informasi. Saudara-saudara yang jauh belum tahu, tetangganya sudah tahu. Nggak nengok saudaramu ke rumah sakit, masa iya? Iya, saya ini antarkan kemarin. Yang ngabari tetangga. Punya tamu kehabisan gula, dia tetangga. Kan tetangga ya. Coba saya pinjam gulanya sebentar, ini ada tamu gula habis. Masa ada tamu kehabisan gula lalu SMS saudaranya di Surabaya. Lamaan. Jadi baik dengan saudara, baik dengan istri, baik dengan tetangga, itu kewajaran manusia. Rasulullah menyuruh orang tua menyayangi yang muda menghormati yang tua. Itu kewajaran manusia, kewajaran manusia. Sehingga kalau manusia itu betul-betul manusia, itu sangat enteng sekali. Anak muda suruh menghormati orang tua, enteng sekali kalau dia manusia betul. Orang tua menyayangi anak muda, itu enteng sekali bagi manusia yang betul-betul manusia. Semua. Setengah satu. Ini soalnya porsinya empuk, jadi gak terasa, padahal sudah setengah satu. Mestinya nanti saya bicara itu kayak orang Indian. Orang Indian kalau pidato itu kakinya diangkat satu ini. Jadi kalau mulutnya masih seneng ngomong tapi kakinya udah kuat. Tapi ini malah disediain porsi empuknya kayak gini. Males mau turunin. Kena karismanya kursi itu kan. Tapi kalau dibiarkan senang kursi begini nanti bisa rebutan kursi saya. Jadi intinya kita itu pertama harus bersyukur bahwa kita diberi hidayah. Anda pernah dengar yang namanya Nabi Nuh? Nabi Nuh itu anaknya tidak iman, anaknya sendiri. Kan itu anaknya Nuh itu. Anaknya sendiri. Nabi Lot, istrinya sendiri tidak iman. Nabi Ibrahim, ayahnya sendiri tidak iman. Nabi Muhammad SAW, pamannya sendiri tidak iman. Apa kurang bukti bahwa iman itu hak prerogatifnya Allah Ta'ala. Kita tidak bisa, tidak usah memaksa-maksakan orang. Kita ngajak, iya. Tapi memaksa, itu berlawanan. Itu namanya sombong kalau memaksa orang. Wong Tuhan saja tidak memaksa. Anda baca surat Kahfi, man syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Allah sendiri tidak memaksa. La ikraha fiddin.
Kenapa tidak ada ikra? Qad tabayyana rusdu minal ghayy. Kalau sampai memaksa-maksa itu menghina manusia itu sudah tahu kok mana yang surga, mana yang neraka. Nah, orang kalau mau ke neraka diberitahu nggak mau, sudah silakan. Rasulullah sendiri bersabda, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Semua umatku masuk surga semua nanti. Jangan amin, ini jawabnya Rasulullah. Jadi pasti benar. Semua umatku masuk surga kecuali yang tidak mau. Kok tidak mau gimana? Artinya orang yang mau diajak ke surga, ya ikuti Rasulullah, karena surga di sana, Rasulullah di depan sini. Mau ikut, ya? Dan katanya mau ikut Rasulullah, tapi dia ke sana. Mana bisa? Namanya tidak mau. Kalau mau ikut, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'un yuhibbukumullah. Saya dalil-dalil kayak kiai aja. Biasanya saya tidak dalil, diminta harus saja saya dalil. Menyesuaikan diri lagi. Jadi apa namanya? Kita bersyukurlah, bersyukur. Kita tidak usah apa namanya, jangan usah suudzon dengan Allah Taala. Husnudzon saja. Allah itu sangat menyayangi kita. Ini sudah kiamat saja sudah lewat kok. Bukan dekat tapi lewat. Tahun 12 katanya kiamat kok. Ini sudah 16, sudah kelewat 4 tahun. Kita masih ngaji begini. Kok enggak masuk surga itu siapa masuk surga siapa? Saya tanya, siapa yang masuk surga? Ada orang yang menjahanamkan orang itu, yang menganggap kelompoknya sendiri yang di surga itu. Dia mengira surga itu kayak Bintaro. Jadi tidak cukup dengan orang banyak itu, mereka sendiri aja yang lain supaya. Masya Allah, surga itu arduhas samawat wal ard. Arduhas samawat wal ard. Anda tahu langit-langit itu berapa luasnya? Berapa luas? Anda kalau ingin tahu sedikit aja itu. Bintang-bintang yang Anda lihat sekarang, bintang yang di langitnya Anda lihat, itu bintang 8 tahun yang lalu, bukan bintang sekarang. Karena jarak antara kita dengan bintang itu 8 tahun. 8 tahun jarak. Jadi kalau tampak itu berarti bintang 8 tahun. Padahal di sana masih ada ruang lagi, ada bintang lagi, ada triliunan lagi. Anda jangan mengira matahari cuma satu itu. Bintang itu miliaran. Banyak sekali. Kita ini hanya tinggal di satu debu, berdesak-desakan dengan kira-kira 7 miliar ton segini. Itu masuk di bumi saja sudah masih cukup, apalagi saya yang luasnya sampai langit. Kalau cuma mereka sendiri yang dihidup, nanti dia kesepian. Ini kok gelundaan gitu ya. Itu biarkan asal neraka surga itu biarkan yang memilihnya saja Allah SWT. Kita usaha saja yang jadi orang yang baik dari hamba Rasulullah yang betul-betul seperti Rasulullah, orang biasa yang mengerti manusia, tahu batas-batas kemanusiaannya, tidak usah melebihi kemanusiaan. Itu mungkin agama lain ada yang seperti itu, tapi kita yang paling baru adalah yang tetap jadi manusia. Itu yang tetap jadi manusia seperti Rasulullah SAW.
seperti Rasulullah. Jadi manusia yang ngerti manusia. Kalau jadi pemimpin ada tambahannya, harus manusia harus ngerti manusia. Jangan mengira setiap orang itu harus seperti dirinya. Itu orang yang begitu itu menganggap bahwa manusia itu ya kayak dia, kalau tidak kayak dia tidak manusia. Macam-macam. Orang beragama itu kayak orang sekolah. Ada yang TK bahkan PAUD, ada yang SMP, ada Ibtidaiyah, Sanawiyah, Aliyah, SMP, SMA, perguruan tinggi. Mentang-mentang sudah perguruan tinggi terus menghina yang di TK. Kamu ini jahanam ini. Masa 2 kali 2 18 itu. Ya itu diajarkan. Yang menilai ke Allah Ta'ala. Allah Ta'ala menilai orang berdasarkan kemampuan pikir, batasan daripada intelektualitasnya segala macam itu tidak terus dikebiau harus begini semua, harus begini. Jadi itu kesimpulan yang kedua, kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW yang sederhana saja dalam gaya hidup, sederhana. Udah, jangan neko-neko, jangan berlebihan, makan jangan berlebihan, minum jangan berlebihan, berpakaian jangan berlebihan, senang dunia jangan berlebihan. Kalau senang berlebihan, akhirnya tangkap KPK. Itu gara-gara senang dunia berlebihan. Sedang-sedang saja, selamat insya Allah. Termasuk ibadah ya sedang-sedang saja, jangan berlebihan. Kalau puasa maghrib itu sedang. Kalau sampai 2 hari 2 malam tidak buka, itu berlebihan. Kalau ada orang meskipun serbannya bantrek ngomong sama Anda sekalian, kalau ingin selamat dunia akhirat, maka puasalah kalian 2 hari 2 malam tanpa buka, tanpa sahur. Jelas ini karangan, jelas bukan dari Rasulullah SAW. Jadi mengukurnya gampang sekali. Diukur kewajaran manusia saja. Manusia yang wajar begitu itu berat bangga, berat bukan dari Rasulullah. Begitu orang lain mengatakan enteng saja, kok diri sendiri mengatakan berat, justru dirinya sendiri yang perlu dicurigai. Jangan-jangan saya sudah agak monyet saya ini. Diminta supaya senang dunia sedang-sedang saja kok nggak bisa. Yang lain juga bisa. Ini mudah-mudahan sedikit daripada yang bisa saya sampaikan tentang Rasulullah. Memang saya tadi mengatakan di awal pembicaraan saya, sebaiknya memang kita perlu mengkaji pribadi Rasulullah itu setiap hari. Minimal malam Jumat sekali kita bicarakan lagi Rasulullah SAW. Karena gini ya, Anda kalau beli mobil atau motor, sepeda motor itu ada buku panduannya, ya kan? Tebal, buku panduannya tebal. Habis itu televisi, kalau kita beli televisi juga ada buku panduannya tebal juga. Tapi saya yakin Anda sekalian beli TV, beli sepeda motor, itu tidak pernah dibaca itu. Kok bisa? Kok bisa? Padahal tidak baca panduannya, kok bisa? Kok bisa nyetel TV sendiri? Kok bisa nyetater sepeda motor? Karena sudah sering melihat orang nyetater sepeda motor, sudah sering melihat orang nyetel TV. Seandainya Anda tidak pernah melihat orang nyetater sepeda motor, lalu main beli sepeda motor, tidak membaca buku itu, insya Allah jadi besi tua. Tidak akan bisa.
Jadi caranya cuma satu, dua, atau baca buku, atau lihat prakteknya. Nah, sekarang ini ada Al-Quran Karim, ada Al-Quran tidak dibaca dan tidak pernah melihat orang yang mengamalkan Quran. Kira-kira bagaimana? Harus salah satu. Harus dibaca itu. Contohnya sudah jarang. Contohnya sudah jarang. Kalau dulu ketika Rasulullah SAW ditanya oleh sahabat, nanti itu kalau Rasulullah kan manusia biasa, kalau Rasulullah nanti meninggal, lalu kita ini siapa yang jadi tatapan? Yang kita lihat siapa? Yang kita tanya siapa? Yang kita ikuti siapa? Rasulullah itu ada Abu Bakar, ada Umar. Abu Bakar dan Umar kan juga meninggal. Kalau meninggal nanti gimana? Rasulullah bersabda, ashabi kan nujum bi ayyihi muqtadaitu ihtadaitu. Itu sahabat-sahabat itu bintang-bintang. Siapapun yang Anda ikuti, Anda akan dapat petunjuk. Bi ayyihi muqtadaitu ihtadaitu. Nah, kalau itu sahabat sudah habis, itu ada sabda Rasulullah, al-ulama warathatul anbiya. Pertanyaannya sekarang, siapa ulama itu? Apa yang pandai berdalil, apa yang pandai berhujjah, apa yang dapat membantu orang-orang awam melihat Al-Quran. Dulu itu Rasulullah SAW itu karena rangainya, sikap perilakunya, tutur katanya dipandu oleh Al-Quranul Karim, maka orang-orang yang tidak membaca Quran pun dia bisa mengikuti isinya Al-Quran melewati keteladanan Rasulullah SAW. Maka yang kita harapkan sekarang, orang-orang yang paham Al-Quran, yang ngerti Al-Quran, kita minta tolong untuk membantu saudara-saudaranya yang tidak sempat atau tidak bisa memahami Al-Quran, supaya mudahlah, seperti orang yang beli sepeda motor, ditolong, dikasih contoh senjata-senjatanya bagaimana, koplingnya kayak apa, supaya mereka ini yang tidak sempat membaca itu, kadang-kadang buku panduannya ini bahasa Inggris, tidak bisa baca itu, tolong yang bisa-bisa itu kasih tahu. Demikian pula di dalam hal beragama ini, tolong ustaz-ustaz, kiai-kiai itu kasihlah contoh supaya orang awam ini, oh begitu itu Islam. Kalau tidak itu contoh yang lain bilang banyak sekali, terus akhirnya kita tidak bisa membedakan ini yang Muslim, yang tidak, itu yang mana, nggak jelas. Kalau di sini kelihatan bahwa ini Muslim nggak boleh. Coba kalau di luar sana, belum tentu Anda bisa menandai sama-sama penjengnya yang berdiri di dalam. Hanya ambil mobil tergila jadi. Jadi ini diminta kepada yang sudah mengenal Rasulullah SAW mempraktekkan keteladanan Rasulullah semampunya. Tentu tidak bisa semuanya. Untungnya Rasulullah SAW itu pernah jadi apa saja. Jadi pejabat juga pernah, bahkan kepala negara. Jadi panglima perang juga pernah, jadi pedagang juga pernah, jadi bahkan jadi gembala ambing juga. Jadi apapun kita itu bisa meniru Rasulullah
Bagaimana Rasulullah kalau berdagang? Oh, intinya kita harus jujur. Gimana kalau jadi pejabat? Intinya adil. Itu ada contohnya semua. Kita bisa menyontoh dalam posisi kita apa. Ibu-ibu, bapak sekalian, demikianlah ini sudah 1:30. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas perhatian Anda sekalian. Allahumma wafiquna ila ma fi khairul Islam wal muslimin, khairul Indonesia wal Indonesiyin. Wa astaghfirullahaladzim li wa lakum wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loh, tidak ada kiai lain kok saya. Kalau di Jawa sana itu memang orang sudah terlanjur tahu semua. Kalau doa saya itu mujarab. Saya di sini baru sekali. Tidak tahu kalau saya doanya mandi. Ya, jadi untung aja itu betul banget. Saya yang disuruh doa. Doa saya itu belakang. Makanya saya sekarang profesi mau ilah sana sudah tidak, sudah berganti dengan doa. Di mana-mana saya suruh langsung doa, karena sudah terlanjur orang pada tahu doa. Sekarang Anda minta apa? Lu kok ketawa? Doa itu kan ada dua. Kalau saya suruh milih, Anda mesti milih yang kedua. Doa itu ada yang ibadah saja. Doa ada yang ibadah. Allahumma nawwir wa Allahumma azam wa kamu ini minta apa sih? Pokoknya saya dikasih kiai begini, baca aja. Itu doa ibadah. Dia yang baca dapat pahala, tapi dia tidak minta apa-apa. Dia nggak ngerti ya jadi doa. Ini doa ibadah. Anda doa itu ngerti artinya, nggak ngerti artinya dapat pahala, karena itu ibadah. Kenapa ibadah? Karena diperintahkan oleh Allah. Apa yang diperintahkan Allah kita lakukan itu ibadah. Yang kedua, ini mesti Anda milih, ialah doa yang ibadah dan memohon. Ya dapat pahalanya berdoa, ya dapat permohonan. Anda mesti pilih yang kedua, ya kan? Makanya tadi saya tanya minta apa sampai malah ketawa. Kalau saya yang doa sendiri itu tidak demokratis. Doanya orang kan nggak sama. Mungkin sangat pengen cepat-cepat bisa membayar utang. Sana supaya dapat menantu. Karena itu kalau di daerah saya sana, Jawa itu saya pekerjaannya saya sudah doa saja. Itu kalau berdoa saya ajak semuanya membaca Fatihah sekali. Fatihah itu bicara. Baca Fatihah sekali, tapi iyyaka nasta'in 11 kali. Jangan Anda tanyakan kenapa kok 11 kali. Nanti sampai tanyakan kenapa kok subhanallah 33 kali. Nanti jadi diskusi, tidak jadi doa. Percaya sampai baca, nggak percaya, nggak usah gitu aja. Percaya sampai baca 11 kali, nggak percaya sekali saja. Oh, tidak. Menjadi pertanyaan kubur. Baca Fatihah sekali, iyyaka nasta'in 11 kali bagi yang percaya. Ya. Di dalam membaca iyyaka nasta'in 11 kali tadi sambil bahasa Indonesia yang merentek nol. Bahasa Jawa itu ada merentek. Jadi dia bicara tapi di sini bukan di sini. Dia membatin
Iyyaka nasta'in membatinkan permintaannya masing-masing, karena permintaannya tidak sama. Batin saja, jangan diucapkan, nanti tetangganya tahu. Ini yang tahu cuma Anda dengan Allah. Hanya Allah, saya juga tidak tahu. Karena Anda dibatin. Iyyaka nasta'in, ya Allah, aku punya hutang, tolonglah aku segera bisa membayar. Ya. Tapi ya itu yang gede-gede ya, saya yang doa masa. Jadi ya kalau utang ya minimal 5 juta ke atas, 5 juta ke atas kalau yang doa saya masa punya utang 25.000 aja. Saya yang suruh doa itu terlaluan. Pokoknya misal ingin punya rumah, ingin apa namanya dagangannya laris segala macam lain, ingin bisa umroh dan seterusnya, itu dibatin ketika membaca Iyyaka nasta'in. Ya Allah, aku punya utang 5 juta. Engkau Maha Kuasa. Ya Allah, saya kepingin punya menantu yang cakep, soleh, kaya. Dibatin saja. Pasti berhasil, pasti. Kok sampai tidak berhasil? Tidak. Itu kemungkinannya cuma 2. Kalau tidak berhasil, tidak dipenuhi oleh Allah Ta'ala permintaan Anda, itu kemungkinannya cuma 2. Kemungkinan pertama, Anda kurang percaya dengan saya. Nah, ini ketopos ini. Ya sudah, om doa kok nggak percaya ya, bukan. Yang kedua, kemungkinan yang kedua ini, Allah mengetahui yang lebih bermanfaat dari yang Anda minta. Kadang-kadang kita itu minta itu nggak pakai mikir. Honda mesti itu. Kok inginannya dikeluarkan langsung. Honda mesti. Gustinya di belakang. Hondanya di depan. Kok Gusti Honda itu kan. Lumayan kita Hondanya dulu. Honda mesti. Ya, dikasih sama Allah. Ya udah, kasih. Kelihatannya kok Honda kamu jauhkan, berarti kamu butuh sekali. Dikasih. Baru 2 hari dan natap jaga telepon. Natap. Lebih baik dipilihkan oleh Allah Ta'ala yang lebih bermanfaat kalau ada permintaan kita yang ternyata barang. Ada kalanya permintaan kita itu ditunda oleh Allah. Ini orang belum pernah nabung untuk akhirat ini. Kasihan yang diminta kok dunia saja, dunia saja. Kemarin minta sepeda motor, sekarang minta kulkas. Kok bisa dunia saja, akhirat kok tidak pernah. Kasihanlah. Maka permintaan yang kulkas ini diganti nanti di akhirat. Ini kemungkinan. Tapi pasti saya yang berdoa. Pasti. Oke kan, sudah ketemu semua permintaannya. Jangan sampai iya kan saya apa ya, saya punya yang ada itu nanti nggak khusyuk. Sekarang temukan dulu yang akan kita minta, nanti buat rupiah lain kita sudah mendapatkan itu. Apa yang kita Bu, sudah ya, sudah ketemu yang akan diminta. Nah, sekarang saya ingatkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yasma'u du'aan min qalbin ghafil, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala tidak sudi mendengarkan doanya orang yang hatinya tidak ikut berdoa. Kita berdoa
dengan sepenuh hati. Mari kita tundukkan kepala dan maaf ini doa saya panjang sekali, nggak apa-apa ya. Yang pendek juga ada tapi nggak begitu mandi. Oke. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa iyyaka nasta'in 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 wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidahu. Ya Rabbana lakal hamdu, ya Rabbana lakal syukru, ya Rabbana lana kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq, nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Allahumma ya Allah, la ilaha illa anta ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Qudus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir ya Khalid ya Bari ya Musawwir ya Ghaffar ya Qahhar ya Wahhab ya Razzaq ya Fattah ya Alim ya Qawi ya Basit ya Khalid ya Rabb ya Mu'izz ya Mudhil ya Sami' ya Basir ya Hakam ya Adlu ya Latif ya Khabir ya Halim ya Azim ya Ghafur ya Syakur ya Alim ya Kabir ya Khafir ya Hafid ya Hafid ya Mukir ya Hasib ya Jalil ya Karim ya Raqib ya Mujib ya Wasif ya Hakim ya Wadud ya Majid ya Baris ya Syahid ya Haqq ya Wakil ya Qawi ya Matin ya Qawi ya Matin ya Qawi ya Matin ya Wali ya Hamid ya Muhsin ya Mubdi ya Mu'in ya Mufti ya Mu'min ya Hayyu ya Qayyum ya Hayyu ya Qayyum ya Hayyu ya Qayyum ya Wajid ya Majid ya Wahid ya Ahad ya Samad ya Qadir ya Muqtadir ya Muqaddim ya Muakhir ya Awwal ya Akhir ya Zahir ya Batin ya Wali ya Muta'al ya Bar ya Tawwab ya Muntaqim ya Afu ya Maghfur ya Malik al-Mulk ya Dzal Jalal wal Ikram ya Jami ya Ghani ya Mughnis ya Mani ya Dhar ya Mani ya Dhar ya Mani ya Dhar ya Mani ya Nur ya Hadi ya Badi ya Baki ya Waris ya Rashid ya Allahumma inna nad'uka bi asma'ika al-husna kama amartana fastajib ilahana bi qabulin hasanin kama wa'adtana. Allahumma bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa barakati suratul Fatihah al-mu'azzamah wa sab'il mathani min al-Qur'an wa bi sirril asma'ikal husna wa ismikal mu'azzam. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadha dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la 'aiban illa satarta wa la matluban illa nafasta wa la maridan illa shafaita wa la daynan illa qadaita wa la jahilan illa 'allamta wa la dhallan illa hadaita wa la muhsinan illa yasarta wa la faqiran illa aghnayta wa la tiflan illa rabbaita wa aslahta wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah ya laka illa qadaitaha wa yassartaha ya rabbal alamin. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni
عبادتك اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة والصحة والقوة والسلامة التامة دائمة في الدين والدنيا والآخرة. Ya Allah, ya Tuhan kami memohon kepadamu ya Allah dan menyebut asma-asma agung-Mu seperti Engkau perintahkan, maka kabulkanlah ya Ilahi sebagaimana Engkau janjikan. Ya Allah, ya Tuhan kami, saya dan saudara-saudara saya yang hadir di majlis ini ya Allah, memohon kepadamu maghfirah-Mu ya Allah, memohon taufik hidayah-Mu ya Allah, mohon ya Allah agar kami semua ya Allah yang hadir di majlis ini dan keluarga kami tetap iman dan Islam, tetapkan iman dan Islam kami, Engkau jaga iman kita tetap padamu ya Allah. Dan kami semua yang hadir di majlis ini Engkau akui dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan mendapatkan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah ya Allah ya Tuhan kami ya Allah ya Tuhan kami, dengan menyebut asma-asma agung-Mu ya Allah saya memohon kepada saudara-saudara saya yang hadir di majlis ini ya Allah, mudahkanlah segala urusan-urusan, berikanlah rezeki yang sebanyak-banyaknya kepada mereka untuk beribadah kepada Allah, mudahkanlah segala urusan-urusan mereka ya Allah ya Tuhan kami, berilah kesehatan, berilah kesehatan doanya kepada saudara-saudara yang hadir di sini lahir maupun batin. Selamatkanlah mereka semua di dunia dan di akhirat, batin mereka dan di lahir mereka. Dan ya Allah ya mujibas sa'ili, kabulkanlah semua permintaan saudara-saudara yang ada di majlis ini ya Allah. Ya mujibas sa'ili, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Allahumma adfa' 'anna al-bala wal waba wal wala was-suyuf al-mukhtalifah wal fitan wa-shada'id wa mihan ma dhahara minha wa ma batan min baldatina Indonesia khassah wa min buldanil muslimin amma innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar 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 wa qina adzabannar. Adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin al-ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillah subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Berkatul Fatihah. अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो। जो दुनिया का मालिक है, नाम उसी का लिया करो। अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो। जो दुनिया का मालिक है, नाम उसी का लिया करो। अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह।
just like the river will find the sea. Oh Allah, you're here and you're always near, and I know without a doubt that you always hear my prayer. सच की राह पे चला करो, दुख ना किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है खामोशी का लिया करो। अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख ना किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है खामोशी का लिया करो। अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह। So many bright stars like diamonds in the sky. Oh, it makes me wonder, anyone can be blind to all the signs so clear. Just open your eyes and I know without a doubt you will surely see the light. तेरी ही दुनिया तेरी ज़मीन, ये कहकर शाहे तू है करीम मेरे मौला। सुन ले दुआ हम बेबस है तेरे बिना, रोशन कर जमा। ऐसा जुल्म न किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है खामोशी का लिया करो। अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है खामोशी का लिया करो। अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह। Allah,